Di ruang konsultasi yang terang benderang di pusat Jakarta, Andi Wijaya mendengar kata-kata yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulut pasien barunya. "Dokter, saya mencintai Anda sejak sesi pertama," ujar Rian dengan suara gemetar sambil menunduk, tangannya saling meremas di pangkuan. Udara di ruangan seketika terasa berat, jam dinding berdetak pelan seperti mengejek ketenangan Andi yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Andi, pria berusia 35 tahun dengan gelar Master Psikologi dari universitas ternama di Singapura, selalu bangga pada dirinya sebagai terapis yang objektif. Ia telah menangani ratusan kasus, dari depresi pekerja kantor hingga krisis pernikahan, dan ia yakin cinta hanyalah kombinasi kimia otak plus pilihan rasional. Tapi sekarang di depannya duduk Rian Pratama, arsitek muda 28 tahun yang datang karena kecemasan berat, mengaku hal yang membuat ondasi keyakinan Andi goyah. Rian mengangkat wajahnya, mata coklatnya yang indah penuh air mata. Kulitnya kecoklatan khas orang Indonesia yang sering terkena matahari proyek lapangan, rambut hitamnya rapi tapi sedikit berantakan karena tangannya yang gelisah. Dokter. Saya tahu ini salah. Saya datang ke sini karena keluarga saya memaksa saya menikah dengan sepupu saya bulan depan. Mereka bilang saya harus jadi pria normal. Tapi setiap kali saya bicara dengan Anda, rasanya saya hidup. Andi menelan ludah, tangannya yang biasa mencatat dengan tenang kini bergetar di atas buku catatan. Ia ingat Proil Rian, anak sulung dari keluarga Bugis di Makassar yang pindah ke Jakarta. Ayahnya pengusaha sukses yang menganggap homoseksualitas adalah kutukan. Rian sudah 3 kali pindah terapis sebelum akhirnya bertemu Andi 2 minggu lalu. Malam itu, setelah sesi berakhir, Andi duduk sendirian di apartemennya di kawasan Stb. Lampu kota berkelap-kelip di luar jendela. Ia membuka laptop, membaca ulang jurnal tentang etika terapis pasien. "Jangan pernah melibatkan emosi pribadi," katanya keras pada cermin kamar mandi. Tapi bayangan wajah Rian tak mau hilang. Andi ingat masa kecilnya di Bandung saat ia diam-diam menyukai teman sekelasnya tapi memilih menutupinya demi harapan orang tua yang ingin ia jadi dokter sukses dan menikah dengan perempuan. Ia pikir ia sudah mengalahkan itu semua dengan karir gemilang. Ternyata tidak. Hari berikutnya, Rian datang lagi. "Dokter, saya tidak bisa tidur. Saya takut Anda membenci saya sekarang." Andi tersenyum profesional, tapi di dalam dada ada sesuatu yang hangat, aneh, dan menakutkan. Mereka bicara tentang tekanan keluarga Rian, bagaimana ibunya menangis setiap kali Rian menolak perjodohan. Andi mendengarkan, tapi kali ini ia bukan hanya mendengarkan sebagai dokter. Ia merasa melihat dirinya sendiri 20 tahun lalu. Sesi berakhir, Rian bangkit, dan untuk pertama kali Andi merasa kehilangan saat pasiennya pergi. Di luar gedung klinik, hujan deras mengguyur Jakarta. Andi berdiri di teras, memandang Rian yang berlari mencari taksi tanpa payung. Sesuatu di dalam dirinya berbisik, jangan biarkan dia basah kuyup sendirian. Tapi Andi tetap diam. Minggu-minggu berikutnya, sesi demi sesi berlalu seperti sungai yang mengalir semakin deras. Rian menceritakan masa remajanya di Makassar, saat ia diam-diam menulis puisi untuk teman laki-lakinya di sekolah. "Saya pernah dipukul ayah karena ketahuan memeluk teman dekat saya di kamar. Dia bilang saya membawa malu keluarga." Andi mendengarkan dengan hati yang semakin terbuka, meski ia berusaha menutupinya dengan pertanyaan netral. Tapi malam-malam Andi mulai gelisah. Ia membaca buku-buku lama tentang identitas seksual, sesuatu yang dulu ia anggap hanya teori.
Sekarang teori itu punya wajah, punya suara Rian yang lembut. Suatu sore, setelah sesi panjang, Rian mengajak Andi minum kopi di kai kecil dekat klinik. Hanya sebagai teman, dokter. Saya janji tidak akan bicara soal perasaan itu lagi. Andi tahu ini melanggar batas, tapi ia setuju. Di kai itu, di bawah lampu kuning hangat, mereka bicara tentang segalanya kecuali terapi. Rian tertawa saat menceritakan proyek arsitekturnya di Bali, bagaimana ia mendesain rumah-rumah yang terbuka menghadap laut agar orang merasa bebas. Andi merasa bebas untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ketika Rian menyentuh tangannya sekilas saat mengambil gula, listrik kecil menjalar di kulit Andi. Ia menarik tangan cepat, tapi sudah terlambat. Malam itu di apartemen, Andi menatap langit-langit kamar dan berbisik, apa yang sedang terjadi padaku. Keluarga Andi menelepon dari Bandung. Ibu Andi lagi-lagi membahas perjodohan dengan anak teman gereja. Kamu sudah 35, nak. Kapan mau nikah? Andi menjawab singkat, tapi hatinya berontak. Ia ingat bagaimana dulu ia hampir menikah dengan seorang perempuan hanya untuk menyenangkan orang tua, tapi batal di detik terakhir karena merasa mati rasa. Sekarang dengan Rian ia merasa hidup. Tapi etika profesinya berteriak keras. Ia mencoba membatalkan sesi berikutnya, tapi Rian datang dengan mata sembab. Dokter, saya hampir bunuh diri semalam. Tolong jangan tinggalkan saya. Andi tak bisa menolak. Di sesi itu, Rian menceritakan mimpi buruknya tentang pernikahan paksa. Andi mendengarkan, lalu tanpa sadar berkata, "Kamu tidak sendiri, Rian." Kata-kata itu keluar begitu saja, dan Andi langsung menyesal. Rian menatapnya lama, dan untuk pertama kali mereka berbagi keheningan yang penuh arti. Di luar, lalu lintas Jakarta macet total, klakson bersahutan seperti suara hati mereka yang kacau. Andi pulang malam, membuka album foto lama, melihat dirinya muda yang tersenyum kaku di foto keluarga. Ia sadar, selama ini ia hanya berpura-pura mengerti cinta. Tekanan mulai datang dari segala arah. Rekan kerja Andi di klinik, Dersinta, mulai curiga. "Andi, kamu kelihatan berbeda akhir-akhir ini." Pasien baru itu, Rian, sesinya lebih panjang dari yang lain. "Hati-hati ya, etika kita ketat." Andi tersenyum tapi perutnya mulas. Sementara itu, keluarga Rian datang ke Jakarta. Ayah Rian meneleponnya marah, "Kamu harus pulang sekarang dan nikah. Jangan bikin malu marga kita." Rian datang ke sesi dengan luka di pipi, hasil tamparan ayahnya. Andi hampir memeluknya, tapi ia menahan diri. Malam itu mereka bertemu lagi di Taman Suropati, bukan sebagai dokter dan pasien, tapi dua pria yang sedang berjuang. Rian bercerita tentang sahabatnya yang dulu mengkhianatinya dengan menyebarkan rahasia ke keluarga. "Saya takut hal yang sama terjadi lagi." Andi mendengar dan merasa ingin melindungi. Mereka berjalan di bawah pohon-pohon besar, angin malam membawa bau tanah basah setelah hujan. Rian berhenti, "Dokter, saya tahu ini salah, tapi saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda." Andi berhenti juga. "Rian, nama saya Andi. Panggil saya Andi saja di luar sini." Itu adalah langkah pertama yang melanggar segalanya. Keesokan harinya, Andi menerima email dari Asosiasi Psikolog Indonesia tentang kasus pelanggaran etika tahun lalu. Ia membaca berkali-kali, merasa dingin. Tapi saat Rian mengirim pesan singkat terima kasih untuk kemarin. "Saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya," Andi tersenyum.
Ia mulai membatalkan janji makan malam dengan teman-temannya yang heteronormati, lebih memilih duduk di balkon apartemen memikirkan Rian. Keluarga Andi semakin mendesak. Adik perempuannya datang ke Jakarta. Kak, Mama khawatir kamu kesepian. Aku kenalin teman kantorku ya. Andi menolak halus, tapi di dalam hati ia tahu ia tidak kesepian lagi. Suatu malam, Rian menelepon panik. Ayah saya datang ke apartemen saya. Dia bilang dia tahu saya bertemu seseorang. Andi, saya takut. Andi langsung naik taksi ke apartemen Rian di Kemang. Mereka duduk di lantai berbagi cerita sampai subuh. Andi menceritakan rahasianya sendiri untuk pertama kali pada orang lain. Saya juga pernah seperti kamu, Rian. Saya pikir saya bisa menguburnya dengan karir. Ternyata tidak bisa. Mereka tidak bersentuhan, tapi jarak di antara mereka semakin dekat. Hubungan mereka semakin dalam tanpa mereka sadari. Andi mulai membatalkan sesi resmi dan bertemu Rian sebagai teman di luar klinik. Mereka pergi ke pantai Ancol di akhir pekan, duduk di pasir sambil memandang laut. Rian meletakkan kepalanya di bahu Andi sebentar. Saya merasa aman di sini. Andi tidak menolak. Di dalam mobil saat pulang, hujan deras lagi. Rian berkata pelan, saya mencintai Anda, Andi. Bukan sebagai pasien. Andi berhenti di pinggir jalan, memandang Rian lama. Saya juga merasakan hal yang sama. Kata itu keluar seperti napas yang tertahan bertahun-tahun. Tapi konsekuensinya datang cepat. Dersinta menemukan catatan Andi yang tidak biasa tentang Rian. Andi, ini bisa menghancurkan karirmu. Andi berbohong, tapi hatinya sudah memilih. Rian juga menghadapi badai di rumah. Ibunya menangis di telepon, anakku, jangan lakukan ini. Tuhan tidak meridhoi. Rian hampir putus asa, tapi Andi datang ke apartemennya malam itu. Mereka duduk berhadapan bicara sampai matahari terbit. Andi memegang tangan Rian, kita akan hadapi bersama. Itu adalah malam pertama mereka benar-benar merasa terhubung, bukan secara isik, tapi dengan jiwa. Namun, teman lama Rian yang iri menyebarkan rumor di kalangan arsitek. Proyek Rian terancam batal. Andi merasa bersalah. Ini karena aku, katanya. Rian tersenyum lemah, tidak, ini karena kita berani. Mereka memutuskan pergi ke Bali sebentar untuk menenangkan diri. Di ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau, Andi akhirnya mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia tidak pernah benar-benar mengerti cinta sebelum bertemu Rian. Cinta bukan teori, tapi pilihan untuk tetap di sisi seseorang meski dunia menentang. Krisis datang lebih keras. Ayah Rian datang ke klinik Andi tanpa pemberitahuan. Dokter, saya dengar Anda dekat dengan anak saya. Jauhi dia atau saya laporkan ke asosiasi. Andi berdiri tegar, tapi dalam hati ia gemetar. Sementara itu, berita rumor menyebar ke media sosial kecil-kecilan. Rekan Andi menjauh. Ia hampir kehilangan lisensi. Rian menangis di pelukannya malam itu, saya tidak mau menghancurkan hidup Anda. Andi memeluknya lebih erat, kamu justru menyelamatkan hidupku. Pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Mantan pacar Andi dulu, seorang perempuan yang tahu rahasianya, menyebarkan cerita lama ke keluarga Andi. Ibu Andi menelepon menangis, nak, apa yang kamu lakukan? Kami malu. Andi duduk di lantai apartemen, Rian di sampingnya. Mereka bicara berjam-jam tentang pengorbanan. Rian siap mundur demi karir Andi, tapi Andi menolak. Saya sudah lelah berpura-pura, Rian.
Kamu mengajari saya bahwa cinta layak diperjuangkan. Mereka menghadapi keluarga masing-masing melalui ideal bersama, meski penuh air mata dan teriakan. Di tengah badai itu, Andi mengundurkan diri dari klinik untuk melindungi reputasi, tapi ia membuka praktik kecil di rumah. Rian kehilangan proyek besar, tapi ia mulai mendesain rumah-rumah untuk komunitas yang tersembunyi. Mereka saling menguatkan. Suatu malam di balkon, Rian berkata, "Anda dulu bilang Anda mengerti cinta. Sekarang saya tahu Anda baru belajar." Andi tertawa pelan dan kamu guru terbaikku. 6 bulan kemudian, kehidupan mereka mulai stabil meski masih penuh tantangan. Andi membuka klinik konseling online untuk orang-orang dengan perjuangan serupa, sementara Rian sukses dengan proyek desain ramah lingkungan di Yogyakarta. Keluarga mereka belum sepenuhnya menerima, tapi setidaknya tidak lagi memusuhi. Andi dan Rian duduk di kai aurit mereka di Jakarta, memandang lalu lintas yang tak pernah berhenti. Rian memegang tangan Andi di bawah meja, "Terima kasih telah berubah karena aku." Andi tersenyum, "Terima kasih telah mengajariku apa itu cinta yang sebenarnya." Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi mereka tahu mereka telah memilih jalan yang benar untuk diri sendiri. Di tengah masyarakat Indonesia yang masih belajar menerima, cerita mereka adalah bukti bahwa pertumbuhan bisa datang dari tempat paling tak terduga. Apakah cinta sejati selalu pantas untuk diperjuangkan meski harus melawan norma masyarakat dan etika profesional? Benar atau salah?